melalui pemberitaan Injil. Ya, waktu saya beritakan Injil kepada saudara, saudara akan sadar saudara orang berdosa. Waktu saya beritakan Injil dengan benar, bahwa semua orang berdosa, termasuk saudara, saudara jadi percaya saya orang berdosa. Waktu saya beritakan Injil kepada kamu, Allah itu adil, Dia pasti akan menghukum orang berdosa dalam neraka. Maka kamu akan sadar, saya akan masuk neraka selama-lamanya. Lalu waktu saya beritakan Injil bahwa kamu tidak bisa selamat dengan perbuatan baikmu, amal salehmu, semua perbuatanmu sampah di hadapan Allah, tidak bisa menyelamatkanmu. Lalu engkau mulai sadar, kalau begitu saya buat ini amal saleh, tidak bisa menyelamatkan saya. Yes. Waktu saya beritahu bahwa kamu tidak bisa selamat dengan berhenti berdosa, kamu orang berdosa, berhenti berdosa, itu tidak bisa menyelamatkanmu karena hutang dosa harus dibayar. Kamu jadi sadar, stop berdosa pun tidak ada manfaat untuk menyelamatkan dirimu. Lalu waktu saya beritahu bahwa Allah mengasihi dunia ini dan mengirimkan anaknya Yesus Kristus, lalu saudara sadar, ternyata Allah begitu mengasihi saya. Ternyata Yesus Kristus begitu mencintai saya. Lalu waktu saya beritakan bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, menebus seluruh dosamu, membayar seluruh hutang dosamu di atas kayu salib. Dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Kamu jadi sadar bahwa semua hutang dosamu beres di kayu salib. Dosamu dihapuskan hanya oleh darah Yesus. Ketika saya menantang engkau untuk buka hatimu terima Yesus sebagai juru selamat dan kamu selamat, lalu kamu buka hati dan terima Yesus juru selamat pribadimu. Di saat itulah matamu terbuka dan kamu lihat Allah kita beda dengan Allah agama lain. Tuhan kita beda dengan Tuhan agama lain. Juru selamat kita satu-satunya, tidak ada juru selamat lain di dunia ini. Tuhannya, Allahnya orang lain tetap di mana entah mereka ada di mana. Tapi Allah kita jelma jadi manusia, rela mati, menyerahkan nyawanya, menderita sedemikian rupa demi dirimu. Maka kamu mulai lihat ternyata Yesus beda. Pemberitaan Injil memberitahukan kepada dunia Allah kita Allah yang penuh kasih. Pemberitaan Injil memberitakan pada dunia Yesus Kristus sangat mengasihi setiap orang. Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk dosa kita. Dan pada waktu saya beritakan Injil kepada saudara, saudara menjadi sadar tidak ada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus Kristus. Dan saudara sadar seperti kata Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Maka saudara lihat beda Yesus dengan yang lain, bukan? Yang lain tidak bisa berikan keselamatan. Satu-satunya yang bisa berikan keselamatan adalah Yesus Kristus di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain, hanya Yesus. Beda kan? Berarti Yesus sudah dilihat berbeda dari dunia ini. Kudus kan? Terpisahkan? Berbeda kan? Unik kan? Yes. Kalau begitu nama Allah dikuduskan melalui pemberitaan Injil. Maka pada waktu saya berdoa, dikuduskanlah namamu, saya mewujudkannya dengan cara apa? Dengan cara memberitakan Injil. Pada waktu saya memberitakan Injil, saya sama dengan sedang berjuang sedemikian rupa supaya nama Allah saya, nama Tuhan saya, nama juru selamat saya menjadi kudus dan dilihat berbeda dari dunia itu. Kalau begitu, ini kan doa, dikuduskanlah namamu. Kalau nama Allah bisa dikuduskan untuk pemberitaan Injil, berarti waktu saya berdoa dikuduskan namamu, saya juga harus berdoa untuk pemberitaan Injil. Saya berdoa supaya Injil dikabarkan. Saya berdoa supaya para pendeta bisa beritakan Injil, tidak hanya ngomong ngalor ngidul cerita sini sana yang tidak jelas. Saya berdoa supaya gereja-gereja mau setia beritakan Injil. Saya berdoa supaya orang Kristen tidak pelit dalam urusan pemberitaan Injil. Saya berdoa juga supaya diri saya tidak pelit di dalam pemberitaan Injil. Dan bahkan saya mau memberitakan Injil. Saya berdoa supaya gereja-gereja pikir pemberitaan Injil.
jangan hanya pikir pembangunan gereja, jangan hanya pikir fasilitas gereja, tapi tidak pikir pemberitaan Injil. Saya berdoa supaya gereja tidak pelit, lalu tabung uangnya di rekening tapi tidak bikin apa-apa. Saya berdoa supaya gereja tidak pelit, kalau untuk makan-makan keluar duit banyak, untuk penginjilan pelitnya minta ampun. Saya berdoa ya Tuhan, dikuduskanlah namamu. Artinya supaya baik diriku, sahabat-sahabatku, semua orang percaya, semua gereja mau beritakan Injil. Seperti diberitakan minggu kemarin, saya dengan gereja ini, GKN Revival, dengan Pijar TV, kita kerjasama memproduksi konten-konten pengajaran, pemberitaan Injil. Kalau saudara lihat pemberitaan di acara Pijar TV, semua session selalu ada pemberitaan Injil. Saya selalu menantang orang percaya Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat. Tapi saya mendorong juga, saudara kira bikin acara seperti itu gratis? Ya, mesti bayar hotel, mesti banyak biaya. Itulah sebabnya di ujung selalu saya bilang, siapa yang terbeban untuk pemberitaan Injil silakan dukung dana. Itu bukan minta-minta untuk kaya. Saudara sumbang tidak bikin saya kaya. Saudara sumbang tidak bikin Pijar TV jadi kaya. Tapi semuanya untuk pemberitaan Injil. Kalau saudara punya beban, makanya beberapa kali saya tekankan, kalau terbeban untuk penginjilan sumbang, kalau curiga atau kalau tidak digerakkan, jangan kasih. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh punya beban untuk pemberitaan Injil, silakan memberi. Karena saudara tahu, dengan penginjilan banyak orang menjadi percaya. Waktu Injil diberitakan, orang-orang langsung melihat Allah kita berbeda, Yesus kita berbeda, kekristenan kita berbeda dengan seluruh sistem agama di dunia ini. Maka dengan kata lain, Injil yang kita beritakan itu sama dengan jawaban doa, dikuduskanlah namamu. Maka setiap orang yang berdoa dikuduskanlah namamu, tidak boleh pasif dalam pemberitaan Injil. Kalau tidak, doamu itu percuma. Kamu minta kepada Allah supaya dia membuat dirinya berbeda. Tapi bagaimana Allah melakukan itu? Melalui pemberitaan Injil. Maka semua orang yang berdoa Bapa kami harus terlibat aktif dalam pemberitaan Injil. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.